Al-Quran itu bukan mantra-mantra. Al-Quran itu adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itu hudan, petunjuk lil muttaqin, kepada bagi orang yang takut kepada Allah. Makanya ketika baca surat Yasin itu nanti malam Jumat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Makanya baca Yasin pelan-pelan supaya direnungkan maknanya, dihayati kisahnya. Ini banyak orang senang baca Yasin, coba-coba sadda mantan nengok mana, kenapa belum juga yang 4. Gimana mau mengenal hijrah Nabi Muhammad SAW? Akhirnya orang kafir musyrik lagi yang makin marah. Kenapa gagal rencana sidang pagi ini? Akhirnya mereka cari tak ada, kemana dia pergi tak ada. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah bersembunyi di Jabal Sur, tempat Nabi menerima wahyu. Jabal Nur, tulisannya mirip, alif, lam, waw, ro, di tengahnya beda. Tempat Nabi bersembunyi sa, sur. Tempat Nabi menerima wahyu Nur. Nur. Ini jamaah haji yang baru pulang cerita pengalamannya di Makkah. Aku kemarin naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar tak tahu. Sama-sama lagu. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq di Jabal Sur. Jamaah banyak naik ke Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Jabal Sur jauh lebih tinggi, jalannya lebih terjal, tak ada tangga macam Jabal Nur. Makanya banyak jamaah haji waktu pergi, Pak Ustaz, di mana Jabal Sur? Di atas. Yang mananya Pak Ustaz? Kan tengoknya lah. Malam itu naik, tidak pakai lampu. Kenapa tak pakai lampu? Karena kalau pakai lampu nampak musyrik kafir jahiliyah dari bawah, hantu dia tangkap. Maka gelap-gelap mereka naik ke atas, tak ada tangga, tak ada jalan, terjalan sampai ke dalam. Sebelum masuk ke dalam di pintu gua, kata Abu Bakar Siddiq kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam. Kata Nabi, aku masuk. Tidak ya Rasulullah, kalau engkau masuk, ternyata di dalam ada singa yang sedang tidur, ternyata di dalam ada ular yang beracun, maka engkau mati tak sampai salah Islam. Tapi kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang sedih. Kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang berduka. Tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah, semesta alam akan berduka. Biarlah aku masuk ke dalam. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, membersihkan. Dampaknya ada lubang, ada lubang di situ, disumbatnya lubang itu, ditutupnya. Lalu kemudian masuklah Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau yang hijrah malam itu Nabi Muhammad bukan sama Abu Bakar, tapi sama Abdul Somad. Pas mau masuk tuh apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, engkau masuk dulu. Masuk dulu. Sebab kalau engkau yang masuk ya Rasulullah, banyak yang bela engkau. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, malaikat-malaikat. Kalau aku yang masuk, Satpol PP pun tak ada. FPI belum ada lagi waktu itu. Apalagi PP belum ada waktu itu. Jadi apa maknanya? Bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah nyawa. Abu Bakar itu nyawa dia kasih. Akhirnya duduklah Sayyidina Abu Bakar, menutupi lubang yang ada itu, ditutupnya, kakinya diselonjorkannya ke depan. Datanglah Rasulullah SAW, meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar, berbantalkan paha Abu Bakar. Abu Bakar bersandar ke dinding gua, menutup lubang tadi, maka tertidurlah Rasulullah SAW. Apa hikmah di balik ini? Abu Bakar dan Rasulullah tak ada lagi jarak persahabatan mereka. Saya alhamdulillah sudah kenal dengan Ustaz Latif Khan. Datang dulu ke Belawan, kemudian saya datang ke rumah sakit menjenguk beliau, tapi untuk duduk di bangku dan beliau belum.
Saya masih merasa ada jarak lagi. Tapi Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW tak ada. Rasulullah berbaring di atas paha Abu Bakar tertidur. Ketika dia sedang tertidur karena capek lelah dari rumah tengah malam naik ke atas, pas sedang tertidur itu tiba-tiba Rasulullah terbangun terjaga, menetes air dari atas, tepat menetes di matanya. Tak mungkin embun karena gurun pasir, kering, kerantang, batu. Arab, Makkah, panas, tak mungkin ada. Jangan dimakan, Medan pun tak ada pun. Air apa nih Abu Bakar? Air mata aku, kata Abu Bakar. Air apa nih wahai Abu Bakar? Air mata aku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Rupanya dari lubang yang disumbatnya tadi keluar ular berbisa. Tak dapat ditahannya bisa ular itu. Bapak ibu yang pernah disengat kalajengking digigit ular bisa merasakan itu. Lam ya'rif man lam yaruh. Orang yang tak pernah merasakannya tak mungkin dapat menceritakannya. Ustaz tahu gimana rasanya? Pernah, saya dulu waktu kecil pernah gigit lipan, hampir kekencing. Dan kan air mata, air kencing itu tak tahan. Karena kalau sudah bisa masuk ke darah, darah mengalir ke jantung, detak jantung tak normal, itu sudah mulai error, sudah mulai kacau. Itu yang dirasakan Abu Bakar waktu itu. Tapi kakinya tetap tak bergerak. Kenapa dia tak bergerak? Karena dia sedang memangku makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita yang memangku Nabi malam ini, mungkin melompat gitu. Maaf ya Rasulullah, tak tertahan lagi. Jangan cemburu ketika malam-malam Ramadan disebut nama Abu Bakar. Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Ula, Abu Bakr Siddiq. Apa jawab orang Medan? Radhiyallahu an. Allah meridai dia. Kenapa Allah meridai dia? Nyawanya dia kasihkan untuk Rasulullah. Kenapa Allah meridai dia? Kakinya disengat binatang berbisa, ular kalajengking, tapi dia lebih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makanya belum pernah lagi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Kenapa perjuangan kita ini belum ada apa-apanya? Ini kadang-kadang anak muda ini merasa udah hebat kali hijrahnya. Pemuda hijrah. Apa perjuangan kau? Aku udah putus 3 hari, Pak. Malam ini kita sedang mengukur bayang-bayang. Malam ini kita sedang mengukur diri kita. Ternyata kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi aneh bin ajaib, di tahun 2019, di zaman edan milenial, ada orang yang ceramah mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Betul? Mengejek-ejek Abu Bakar Siddiq, menuduh Abu Bakar merampas khilafah, menuduh Abu Bakar pengkhianat. Ditulis di buku Abu Bakar LA laknatullah alaihi. Cari bukunya, judul bukunya 40 masalah Syiah. Mereka paling benci dengan Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Aisyah. Abu Bakar LA laknatullah alaihi. Ini saya ceritakan supaya adik-adik kawan-kawan paham kenapa tokoh-tokoh Syiah sekarang sedang merasa dapat durian runtuh mencaci maki saya di internet. Karena lama sudah sakit hati untuk Somad membongkar masalah-masalah Syiah. Begitu dapat, mampus lah kau Somad gitu. Bagaimana cerita tadi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tak sampai sedekah kalian itu setengah mudnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kalau ada orang Medan sekarang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar. Kenapa? Karena orang sekarang bersedekah dalam keadaan aman. Abu Bakar bersedekah dalam keadaan kacau balau.